Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, mari kita tundukkan kepala dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur buat setiap pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kami kembali hendak merenungkan akan isi hati Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami dikuatkan, diperbaharui, dipulihkan, dan diberikan semangat untuk menjalani kehidupan dari hari ke hari. Di tengah-tengah goncangan yang terjadi, baik di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, kami percaya bahwa Tuhan bagian hidup kami. Tuhan akan menganugerahkan yang terbaik. Tuhan pegang kendali atas semuanya, dan Tuhan hendak memberkati umat-Nya. Terpujilah Tuhan yang kasih-Nya, pertolongannya tidak pernah ada habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami merenungkan firman Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya hendak menyampaikan kelanjutan dari khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Bapak Ibu tentunya masih ingat, mari kita membuka kitab Sakaria pasal 9 ayat 11 sampai 12. Kalau minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan tema khotbah orang tahanan yang penuh harapan. Pagi hari ini orang tahanan yang penuh harapan karena darah perjanjian. Mari kita akan membaca ayatnya. Sakaria 9 ayat 11 sampai ayat 12. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang tahanan yang penuh harapan adalah pernyataan yang kontradiktif. Minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang hal itu. Tetapi karena adanya darah perjanjian, maka pernyataan orang tahanan yang penuh harapan harus menjadi kenyataan yang bisa dan harus kita terima. Mengapa? Karena darah perjanjian adalah alasan sehingga orang-orang tahanan akan mengalami pemulihan dan memiliki harapan di dalam Allah. Kunci pengharapan terletak karena darah perjanjian. Yang dalam ayat 11 disebut oleh karena darah perjanjianku. Karena darah perjanjian, maka orang-orang tahanan akan mengalami setidaknya yang pertama dalam ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Yang pertama, dilepaskan dari lubang yang tidak berair. Ini adalah gambaran orang-orang buangan yang kembali dari pembuangan. Lalu yang kedua ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Dikatakan sebagai orang-orang yang sudah dilepaskan dan memiliki harapan, maka akan diberi ganti 2 kali lipat. Apa artinya ini? Disebutkan aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Ada penafsir yang berkata akan diberi ganti 2 kali lipat, itu berarti akan diberi berkat secara lengkap, diberkati dengan penuh, diberkati dengan adil. Tapi ada juga yang menerjemahkan atau mengartikan diberi berkat
2 kali lipat, itu berarti tersedia berkat dalam jumlah yang besar dan melimpah sebagai ganti dari penderitaan umat Tuhan yang telah dialami sebelumnya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, karena darah perjanjian, maka orang-orang tahanan tidak hanya dilepaskan dari lubang yang tidak berair, tidak hanya diberi ganti 2 kali lipat, tetapi diberi kemenangan, dijamin keselamatannya. Kita baca Zakaria 9 ayat 13 sampai ayat 17. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Ayat 13 sampai ayat 17 ini adalah firman profetik yang akan dialami oleh umat Tuhan yang disebut sebagai orang tahanan, tetapi yang penuh pengharapan. Disebutkan dalam ayat 13 sampai 17, mereka akan diberi kemenangan dan mereka akan dijamin keselamatannya dengan kondisi yang telah disebutkan, bahwa dilepaskan, diberi ganti, diberi kemenangan. Dengan kondisi yang telah saya sebutkan ini, orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang digambarkan menderita, susah, seperti orang tahanan, mereka akan mengalami harapan. Harapan yang akan memulihkan, menyelamatkan, dan membawa mereka kepada kemenangan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan apa yang kita baca ini, sebenarnya fakta yang dialami umat Tuhan atau bangsa Israel pada waktu itu setelah kembali dari pembuangan ternyata bertolak belakang. Mengapa? Karena di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-8 ternyata bangsa Israel masih harus menghadapi keputusasaan. Bangsa Israel harus menghadapi penderitaan, dan umat Allah ini menghadapi tekanan dari para musuhnya, dan itu fenomena yang tidak bisa dipungkiri. Jadi umat Tuhan sedang berada di tengah-tengah goncangan ekonomi, di tengah-tengah goncangan politik, dan di tengah-tengah ancaman para musuhnya. Sebenarnya dengan memperhatikan Zakaria 9 ayat 11 sampai 17, Lembaga Indonesia memberikan tema di atas ayat 11, Israel dipulihkan kembali. Lalu melihat fakta yang sedang mereka alami, di mana mereka menunggu pembebasan yang penuh, seperti istilah berkat yang akan diberikan 2 kali lipat. Kenyataannya mereka sedang menghadapi penderitaan, keputusasaan. Mereka sedang dikecam oleh musuh dan menghadapi tekanan dari para musuh. Sejujurnya di tengah-tengah keadaan yang seperti ini sangat mudah bagi bangsa Israel, bagi umat Allah untuk mempertanyakan kesetiaan Allah, dan untuk mempertanyakan untuk apa
Kalau selama ini mereka sudah taat, mereka sudah mau kembali dari negeri pembuangan. Mereka sudah taat mulai membangun kembali bait Allah, membangun kembali kota yang sudah dihancurkan oleh musuh. Tapi kenyataannya dengan ketaatan mereka, mereka melihat seolah-olah apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka sudah perbuat, semuanya tidak ada gunanya. Sangat mudah bagi mereka untuk mempertanyakan, di manakah Allah dan apakah Allah masih setia terhadap perjanjiannya. Sedangkan kita baca dalam Sakaria 9 ayat yang ke-11 bahwa janji yang sudah disampaikan adalah janji yang dikenal dengan istilah darah perjanjianku. Janji yang sungguh-sungguh mengikat, janji yang begitu kuat, dan janji yang tidak pernah dipungkiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak apa yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Apa yang sedang dialami oleh banyak hamba Tuhan, oleh banyak gereja, oleh banyak umat Tuhan, seolah-olah menggiring dan membawa kita untuk mempertanyakan kesetiaan Allah, untuk mempertanyakan keadilan Allah, untuk mempertanyakan apakah masih ada gunanya kalau kami taat, apakah ya benar kalau kami masih terus berdoa, menantikan dan tetap berharap. Tetapi kenyataan yang ada di sekitar kita, berita yang kita dengar, apa yang ada di sekitar kita, seolah-olah semua yang terjadi lepas daripada pengamatan dan pandangan Allah. Kita akan melihat sebentar di dalam Sakaria pasal 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka Sakaria pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ternyata jauh sebelum pasal yang ke-9, sebelum Allah meneguhkan perjanjiannya dengan istilah karena darah perjanjianku, kata Allah, agar orang-orang tahanan benar-benar memiliki harapan. Dalam Sakaria pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-11, Tuhan sudah mengungkapkan sesuatu yang sangat indah yang tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel pada masa dan sejarah di mana mereka ada waktu itu, tetapi untuk saudara dan saya yang hidup hari ini pada zaman ini. Janji itu untuk gerejanya, untuk umat Tuhan, untuk Bapak Ibu, dan untuk saya. Kita baca sebentar Sakaria pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-11. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu, dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Saya ulangi, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih, dari ayat-ayat ini kita harusnya bisa menyimpulkan bahwa Allah tidak tidur. Ternyata Allah memperhatikan semuanya, bahkan semua hal yang terjadi. Jadi Allah tahu ketika keadaan tenang maupun keadaan aman. Allah tahu, Allah tetap berdaulat, dan Allah pegang kendali ketika keadaan menjadi kacau,
ketika tekanan ada di mana-mana, ketika wabah penyakit menimpa bumi ini, Allah tahu atas semua hal yang terjadi. Dan dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11 kita bisa percaya dan meyakini Allah itu mengatur seluruh peristiwa sejarah dengan tepat dan dalam waktu yang tepat juga. Karena itu jangan mempertanyakan kesetiaan Allah. Jangan mempertanyakan keadilan Allah. Jangan meragukan kedaulatan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita merenungkan. Seringkali kita membatasi Allah hanya dengan fenomena, dengan gejala, dengan peristiwa, dengan hal-hal yang kita rasa, yang kita pikir, yang kita alami, yang terjadi di sekitar kita. Tahukah Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan semua janji kepada bangsa Israel melalui nabinya yang bernama Sakaria dan melalui banyak nabi yang lain, pada masa itu umat Allah tidak dan belum melihat pengenapannya. Tetapi semua tergenapi. Semuanya menjadi kenyataan setelah periode waktu yang ada di depan mereka. Dan generasi-generasi berikutnya melihat dan mengaminkan semua itu. Saudara harus percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, yang tetap pegang kendali atas semuanya. Kita akan melanjutkan perjanjian darah di dalam Sakaria pasalnya yang ke-9 tadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita sudah baca bersama-sama di dalam Sakaria pasal 9 ayat yang ke-11. Perjanjian darah yang menjadi dasar dan landasan di mana orang tahanan disebut memiliki harapan. Kalau hari ini keadaan saudara seperti orang yang sedang berada di dalam sebuah penjara. Penjara penderitaan, penjara ekonomi, penjara sakit penyakit. Percayalah bahwa perjanjian darah yang sudah disampaikan oleh Tuhan akan membawa kita melihat kepada kelepasan, kemenangan, dan keselamatan dari Tuhan. Perjanjian darah adalah perjanjian yang mahal, Bapak Ibu. Perjanjian yang berharga, perjanjian yang kuat. Ini adalah perjanjian yang Allah berikan kepada umat pilihannya. Dan ini adalah perjanjian yang Allah berikan untuk Bapak, Ibu, dan saya yang hari-hari ini bagaikan orang tahanan, bagaikan orang yang ada di dalam penjara kehidupan, penjara keputusasaan. Perjanjian ini menunjuk sebenarnya kepada perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi waktu kita membaca Sakaria 9 ayat 11, ketika Sakaria berkata, mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku. Kata ini sebenarnya menunjuk atau merujuk kepada perjanjian Allah yang pernah dilakukan dengan Abraham. Di dalam Kejadian 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Walaupun pada waktu itu tidak ada istilah perjanjian darah, tidak dipakai istilah perjanjian darah, tapi sebenarnya Sakaria 9 ayat 11 itu merujuk kepada perjanjian Allah dengan Abraham dalam Kejadian 15 ini. Ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita akan melihat sebentar Bapak Ibu. Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kejadian 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-11.
11. Saya mengajak kita untuk membuka sebentar Kejadian 15 ayat 7 sampai yang ke-11. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya." Walaupun tidak dipakai kata istilah perjanjian darah, tetapi Kejadian 15 ayat 7 sampai 11 sudah menjadi rujukan untuk perjanjian darah ini. Begitu juga dengan apa yang Allah janjikan kepada Musa di dalam Keluaran pasal 24 ayat yang ke-8. Keluaran 24 ayatnya yang ke-8. "Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, 'Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini.'" Ada darah yang dicurahkan. Ada darah yang disiramkan oleh Musa. Bapak Ibu bisa baca Keluaran 24 secara keseluruhan. Dan perjanjian darah ini diteguhkan Bapak Ibu oleh Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhir. Dalam Injil Matius 26 ayat 28. Mari kita akan lihat. Matius 26 ayat 28 yang berbunyi demikian. "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jadi Allah membuat perjanjian dengan darah anaknya yang tunggal. Perjanjian yang Allah berikan kepada setiap kita yang percaya kepada Kristus. Sehingga kita menerima penebusan dalam Kristus. Kita akan mengalami pemulihan dan hidup dalam harapan. Karena Bapak, Ibu, dan saya di dalam Kristus sudah ditebus oleh darah yang begitu mahal. Ada perjanjian darah yang telah menebus sehingga kita diampuni dari segala kehidupan kita yang berdosa. Karena itu, kalau hari-hari ini kita menghadapi tantangan yang berat, pergumulan yang tidak sedikit, goncangan yang ada dan terjadi, percayalah, itu bukan berarti kita hidup di luar pengharapan. Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa kita adalah umat yang sudah ditebus. Setiap kali kita bertobat, kita taat, kita dibasuh oleh darah Yesus, kita menerima pengampunannya, kita adalah pribadi-pribadi yang dijamin hidupnya sampai dalam kekekalan untuk mengalami kemurahan dan pertolongan Tuhan. Karena itu, mari kita hidup di dalam pengharapan yang benar. Mari kita hidup di dalam ketaatan, memuliakan Allah, melayani Allah, dan tetap beribadah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan ayat-ayat firman Tuhan ini, saya rindu mengajak jemaat Tuhan, mengajak kita semua agar kita percaya bahwa Allah tetap Allah yang pegang kendali atas sejarah kehidupan bangsa-bangsa, atas sejarah kehidupan kita.
atas sejarah kehidupan keluarga kita. Dan percayalah, dengan perjanjian darahnya, bahwa kita sekali-kali tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan, dan kita akan melihat penggenapan bagaimana penyertaan, kemenangan, dan keselamatan menjadi milik kita. Soli Deo Gloria. Saya mengajak jemaat untuk tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat kekuatan, hikmat, pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan dan mendoakan pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang pada hari-hari ini mereka bekerja keras sedemikian rupa untuk menolong sesamanya. Berikan kepada mereka semua kekuatan. Berikan kepada mereka semua hati yang tetap memandang kepada Tuhan. Dan berikan kepada mereka damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semua ya Tuhan boleh saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mengingatkan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Berkati kota di mana kami tinggal. Berkati juga orang-orang yang kami kasih. Berkati orang-orang yang kami layani. Dan biarlah di atas segala-galanya, kami mau belajar mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan percaya bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan, pengharapan akan hidup yang kekal, pengharapan mengalami penebusan Kristus, mendapat keselamatan, itu nyata dan itu sempurna adanya. Terima kasih Bapa di sorga. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah badai kehidupan, hamba-Mu berdoa, biarlah kami boleh dibawa semakin mengasihi dan semakin dekat kepada Tuhan. Mohon pengampunan, mohon belas kasihan Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami, berkati para pemimpin gereja yang ada, berkati seluruh umat-Mu, bahkan yang ada di seluruh belahan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati, menguatkan, menolong saudara semuanya, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.